Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasa kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua informasi-informasi terupdate tentang perpolitikan di tanah air ini. Pasti banyak hal yang seru dan menarik yang akan kita bahas bersama-sama. Untuk itu kalian harus stay sampai selesai teman-teman. Dan tanpa perlu banyak berbahasa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu teman-teman. Dan let's do this guys, let's go. Ini dia, Gibran Mas Rakabuming Wapres. Raka mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang Sukabumi. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga membawa bantuan untuk para korban. Kehadiran Wapres Gibran di posko pengungsian Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Jumat siang disambut oleh masyarakat. Sejumlah warga terlihat begitu antusias saat Wapres Gibran masuk ke dalam. Yang seperti ini yang calon-calon presiden nanti teman-teman. Gercep dimanapun ada terjadi bencana, rakyat membutuhkan pasti Mas Wapres ada di sana teman-teman ya. Ya, dan jangan salah, mereka yang memfitnah bahwa itu uang-uang bantuannya, itu bantosnya itu dari mana? Itu dari biaya operasional yang adalah hak pribadi seorang wakil presiden tapi dipergunakan untuk membagikan kepada rakyat. Keren nggak Wapres kita teman-teman? Live. Maksudnya partai perorangan ala Jokowi itu apa sih? Coba kita interpretasikan ya. Oke, ikutin. Jadi gini, kemarin kan PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Baru mecat sekarang. Mungkin waktu itu PDIP berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu Pilpres atau pilkada bakal menarik masanya dia nanti, konstituennya dia. Ternyata walaupun nggak dipecat juga tetap ketarik gitu. Nah, ya udah sekalian aja dipecat gitu kan. Supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan, kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Mungkin itu yang dirasakan PDIP, mendingan gue putusin lo dibanding gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama, ya kan, nggak gubris tuh PDIP. Nah kita kembali lagi, begitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah interpretasinya satu ya, pertama, berarti nih Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun, dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana. Paham ya? Artinya Ada pemimpin semua partai ya. Yang Kecuali kedua, PDIP. bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP yang menyindir ya, ya namanya partai perorangan dong, ya memang perorangan kan, ya yang keputusan semuanya ada di satu, ya kan, komando ya, partai perorangan. Solid. Itu sindiran ya, bisa jadi. Nah yang ketiga, Apa ini yang ketiga? Pak Jokowi Pak Joki. akan mencari tempat ya di mana dia akan mendirikan partainya sendiri. Gitu. Kalau itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Ya, kebanyakan orang bahkan pengamat politik itu menginterpretasikan itu sama seperti apa yang Bapak ini sampaikan ya. Karena itu memang Pak Jokowi tidak straight to the point teman-teman. Tapi benar-benar bikin semua orang berpikir. Itulah Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi namanya kalau mudah ditebak ya teman-teman. Terkait dengan pernyataan saudara Ara, Kenapa PDIP takut banget kalau Harun Masiku ketangkap? PDIP laporkan Marwar Sirait. Wow. kami sudah melaporkan ya secara kepartaian, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat sudah melaporkan kepada Bawaslu, dan juga kami mendengar bahwa masyarakat Ini soal sayembara Jakarta 8 juga miliar sudah kah? ikut melaporkan. Tetapi sayang sekali sampai saat ini laporan terkait dengan isu SARA di dalam pemilu ini kami belum dapatkan kabar dari Bawaslu. Tentunya kami mendukung kerja-kerja Bawaslu agar pemeriksaannya bisa dilangsungkan dengan cepat. Tentunya ini untuk kepastian hukum agar di dalam pemilu tidak lagi menggunakan isu SARA. Dan juga kalau kami mendengar laporan terhadap saudara calon wakil gubernur Pak Suswono di laporannya terkait dengan kasus apa, Bung? Dilimpahkan ke polisi. Yang sudah dilimpahkan kepada kepolisian ya. Berarti kalau yang terkait dengan Pak Ara ini hanya ke Bawaslu aja ya, Bang Roni, nggak akan mengambil langkah hukum? Ya,
pada tahun 2017 Saudara Ahok ketika melakukan kampanye itu dilaporkan juga kepada kepolisian pidana umum. Kami sedang mengkaji, tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait dengan statement Saudara Ara yang kami menilai bahwa ini melihat ini kurang lebih seperti statement yang ada di 2017 ketika Pak Ahok waktu itu saat berkampanye ya. Ini dalam suasana pemilu, tentunya kami menghormati, maka sesuai dengan undang-undang kami melaporkan dulu kepada Bawaslu. Tetapi tidak ya, bisa saja juga kami akan melaporkan kepada kepolisian. Ketua PDP Toba ditangkap karena diduga gelapkan pajak. Banteng lagi yang ketahuan. No comment teman-teman, kalian yang tanggapi sendiri ya. Itu siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Oh iya, sama-sama setan. Ulang tadi kalimatnya, siapapun yang memusuhi Mulyono itu Ya, kawan. sebentar teman-teman, saya tergelitik hati saya. Berarti siapapun ini orang ini mengajak untuk membenci teman-teman ya, memusuhi ya. Siapapun yang membenci Mulyono, siapapun yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Berarti dia mengajak orang untuk memiliki hati yang membenci. Ya nggak apa-apa, baguslah kita bisa bedakan mana yang benar-benar memiliki kapasitas hati seperti mereka, teman-teman. Temannya Ibu begitu. Tapi maaf ya Bu ya, sayangnya saya juga ogah menjadi temannya Ibu ya. Ngapain dia? Sayangnya saya harus mikir 1000 kali untuk menjadi kawan. 1 miliar kali, Bu. Habis gimana saya nggak mikir coba. Kemarin melihat tingkah pola Ibu di jalanan arogan kayak gitu, ya mikir dong saya kalau mau jadi temennya Ibu. Saya selalu ingat itu pesan dari bapak ibu saya almarhum ya. Pilihlah kawan ya, pilihlah circle itu orang-orang yang baik ya, sehingga bisa membawa kita ya ini menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi. Yes. Yo. Betul. Nih, kalau ada suatu kontestasi ya, yang satu itu di situ ada sosoknya Bapak Jokowi, satu itu Ibu ya. Saya nggak pakai pikir panjang ya, saya langsung pilih Bapak Jokowi. Karena apa? Kita bisa lihat loh sosoknya Bapak Jokowi itu pantas Ya, betul Ibu ini layak katakan dijadikan ya. panutan ya kan? Yes ya. Siapa juga yang mau jadi kawan ini Ibu ini ya? Siapa juga yang mau jadi kawan ente pede sekali. Siapa juga yang mau jadi kawan Anda ya? Aduh, memang ya. Cuma kita ini nggak membenci orang-orang seperti ini. Kita kasihan dengan mereka, teman-teman ya. Hati mereka sudah sebegitu pahit hitamnya dengan kebencian kepada Pak Jokowi. Dan mereka mengatakan bahwa siapapun yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Sorry ya. Kami ini sahabat Mulyono. Kami ini sahabatnya Pak Mulyono. Jadi, sorry ya. Banteng ini kurang ajar namanya. Ketika masih butuh Jawa Tengah dianggap kandang banteng. Sudah nggak butuh, rakyat Jawa Tengah direndah-rendahkan jadi kandang bansos. Penghinaan sekali itu namanya. Betul, dan khusus ini ya buat rakyat Jawa Tengah. Ingatlah penghinaan yang telah diucapkan dari mulut si Deddy Sitorus tersebut ya. Mari kita buktikan di pemilu tahun 2029. Setiap calon-calon legislatif yang diusung dari partai Mojokerto tersebut, habis. janganlah kalian pilih, karena dari Deddy Sitorus tersebut ya, perkataannya itu sangat melukai hati warga Jawa Tengah. Betul. Yang sudah merendahkan, dikatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Kamu kira Jawa Tengah ini sebagai budak kalian? Kalian anggap warga Jawa Tengah itu orang yang paling miskin, yang mau disebar-sebarin bansos. Ingat, jangan seolah-olah kalau kalah itu mencari kambing hitam. Seharusnya kalian itu introspeksi Diri. Kalian menjadi partai besar itu dari rakyat Jawa Tengah, bukan
kalian itu besar secara personal ya. Ingat, 2029 kami akan membayar kontan. Wow, ya betul ya. Ada banyak penilaian masyarakat yang mengatakan sebenarnya PDIP ini bakalan benar-benar nyungsep itu di beberapa tahun ke depan ya, 5 atau 10 tahun ke depan. Sebenarnya yang bikin mereka itu kehilangan begitu banyak suara, begitu banyak pendukung, itu karena dari oknum-oknum seperti ini. Seperti Didi Sitorus dan Hasto yang terus-menerus melakukan blunder dalam pernyataan-pernyataan mereka. Ya, di saat menang di Jawa Tengah, mereka katakan Jawa Tengah adalah kandang banteng. Di saat kalah suara mereka, sekalipun mereka itu mencapai suara 40%, kalau nggak salah teman, 30 atau 40%. Mereka mengatakan kandang bansos. Apa mereka nggak menghargai suara 40-an% rakyat Jawa Tengah yang memilih mereka, masih mendukung mereka loh teman-teman. Tapi ketika mereka kalah, mereka mengatakan kandang bansos. Mereka ini hanya seenaknya berpikir karena mungkin emosi karena kalah. Saat itu juga mereka tidak berpikir jangka panjang bahwa masih ada lagi 5 tahun ke depan untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya. Dan saya percaya bukan 40%, bahkan akan semakin anjlok nanti suara mereka di sana teman-teman. Karena apa? Karena pernyataan-pernyataan seperti ini yang benar-benar sebenarnya bikin mereka semakin hari semakin kehilangan suara, kehilangan pendukung. Karena pernyataan-pernyataan seperti ini benar-benar melukai hati dari masyarakat Jawa Tengah sendiri, yang dimana sudah benar-benar selama berapa periode pendukung mereka, bahkan sampai dikatakan kandang. Bukan introspeksi diri, tapi mereka malah mencari kambing hitam, mempersalahkan ini dan itu. Pak Bambang Pacul disalahkan, warga Jawa Tengah disalahkan, menganggap warga Jawa Tengah itu mudah sekali diarahkan dengan bansos teman-teman. Padahal mereka nggak mau introspeksi kenapa masyarakat nggak mau pilih mereka. Kenapa masyarakat malah lebih pilih kepada orang yang didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya seperti itu teman-teman ya. Semakin hari pasti akan semakin blunder. Ya, akan semakin kehilangan suara karena orang-orang seperti mereka di dalam mereka yang tidak mau dewasa teman-teman ya. Tidak mau belajar dari kekalahan, tidak mau berjiwa kesatria, bukan yang mengakui kekalahan dan berbenah diri, malah sibuk melihat keluar siapa yang akan saya salahkan, siapa yang saya akan kambing hitamkan dalam kekalahan kami. Bukan lihat saja ke dalam, apa yang salah dalam partai ini sampai itu kami bisa kalah di banyak tempat. Apa? Ya malah salahkan ini, tuduh curang, partai coklat, polisi dan sebagainya, semua disalahkan teman-teman ya. Giliran mereka menang, mereka diam aja tuh di Jakarta teman-teman. Gimana? Ya, kita semakin menarik saja untuk kita bahas. Teman-teman silakan kalian berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye guys.